Temurun, durasi pelik, ending tidak menggigit. Film debut pertama merupakan horor Inara Syarafina sebagai sutradara, serta debut pertama bagi rumah produksi Cinemaku Pictures membuat film bergenre horor. Dalam debutnya, Cinemaku Pictures pun berkolaborasi dengan Legacy Pictures sebagai langkah pertama bagi banyak orang di balik layarnya. Temurun hadir dengan ekspektasi yang tidak terlalu tinggi. Temurun bercerita tentang kakak beradik Dewi dan Sena harus menghadapi serangkaian peristiwa supranatural setelah menerima warisan misterius dari orang tua mereka yang baru saja meninggal. Warisan itu ternyata membawa kutukan dan rahasia kelam yang melibatkan leluhur mereka. Perjalanan Dewi dan Sena dalam mengungkap misteri di balik warisan ini menjadi inti dari cerita Temurun. Film Temurun, selain sebagai debut pertama si sutradara, film ini juga sangat mencolok kemiripannya dengan film buatan Ari Aster, Hereditary. Bahkan, ada adegan dalam Temurun tampak sangat mirip dengan adegan pada film Hereditary. Meskipun mengambil inspirasi dari film lain, itu bukan hal yang sepenuhnya negatif. Akan tetapi, sangat penting untuk tetap membawa elemen-elemen orisinal dan memberikan sentuhan baru supaya filmnya bisa dianggap berdiri sendiri. Dari segi akting, para pemainnya sudah menunjukkan performa yang cukup baik. Brian Domani dan Yasamin Jasem sebagai pemeran utama berhasil menghidupkan karakter mereka dengan sangat oke. Keduanya tampil lebih kompleks dan tampak sekali sebagai sebuah peningkatan dalam performa akting mereka. Minimal, plotnya cukup mampu bercerita dan mengajak penonton untuk duduk sampai akhir film. Terlepas endingnya bikin senam jantung. Bagian ending yang terasa terburu-buru dan tidak memberikan penyelesaian yang memuaskan. Durasi film yang pendek ini hanya berdurasi 86 menit saja, semakin memperparah masalah ini. Seolah-olah tidak ada cukup waktu dan ruang untuk mengembangkan cerita dengan baik. Endingnya yang terkesan dipotong secara tiba-tiba, membuat bingung, kecewa, dan ingin sekali berteriak. Kok begini banget ya filmnya? Naskah film ini seperti kurang mampu memberikan resolusi yang layak, seolah-olah film ini berakhir dalam keadaan yang tidak pasti. Hal ini sangat disayangkan, karena memberi kesan bahwa film ini belum sepenuhnya selesai. Alhasil, alih-alih meninggalkan kesan yang mendalam, Temurun justru berakhir dengan kata, "Ya sudahlah." Temurun bisa dikatakan termasuk film yang mengecewakan. Meskipun ada beberapa aspek positif seperti akting para pemain yang cukup baik, hal ini tidak cukup untuk menutupi kekurangan yang ada. Dengan begitu banyaknya potensi yang dimiliki oleh orang-orang di balik layar dan bintangnya, Temurun seharusnya bisa menjadi film yang lebih baik dan mengesankan. Terlepas masih ada banyak ruang untuk perbaikan, film ini masih bisa memuaskan buat para pecinta film horor. Harapannya, untuk para pembuat film ini belajar dari pengalaman dan menghasilkan karya yang lebih baik di masa depan, biar tidak terlalu bikin kecewa penonton yang sudah membeli tiketnya. Sebenarnya, Temurun sendiri hadir dengan formula film yang tidak biasa untuk genre horor. Alih-alih mencoba untuk hadirkan ton seperti biasa, ini malah menghadirkan warna ungu. Sudah sangat jelas kalau mereka berusaha hadirkan film dengan nuansa yang berbeda sekali. Berani menggunakan dua alur cerita. Kalau bicara alur cerita sendiri, sebenarnya mereka bisa menghadirkan formula yang sama demi mempertahankan eksistensi dan jumlah penonton. Tetapi, mereka justru menggunakan eksperimen dua alur cerita dalam satu babak. Kenapa bisa begitu? Jadi, terdapat dua karakter Dana atau Sena yang diperankan oleh Brian Domani, sedangkan Yasamin Jasem menjadi Dewi. Keduanya memang anak dari Agung dan Diah yang diperankan oleh Karina Suwandi dan Kiki Narendra. Memang keduanya merupakan cucu dari Gayatri yang diperankan oleh Jajang Chinoer. Dari segi cerita sendiri, terlihat jelas kalau Inara berusaha membuat dua POV dari kedua sosok tersebut. Tetapi bukan itu yang ia mau, melainkan bagaimana seorang POV dari sosok perempuan dan lelaki itu bisa menjadi perbandingan yang mencolok termasuk hal-hal yang sering kita jumpai. Mulai dari masalah warisan sampai hal mistis yang sebenarnya banyak kita jumpai di kehidupan tersebut. Meskipun kemasan dari alur cerita ini seperti mengerucut ke perempuan itu adalah bagian penting dari semua lini kehidupan, mereka pun bisa memimpin sebuah perusahaan keluarga sekalipun. Akting Brian Domani jauh berkelas. Memang Brian Domani sendiri jujur lebih menarik di film horor ini. Melepas kesan sebagai sosok lelaki yang ganteng, malah ini merupakan akting perdana di film horor untuk dirinya.
Setidaknya apa yang bisa Brian Domani bawa kali ini lebih berkelas dan menawan. Lalu, bagaimana dengan Yasamen Jasem sendiri? Jujur, perannya sebagai Dewi sendiri lebih seru dan berani sekali. Bahkan seperti menonton pertarungan antar member keluarga untuk mendapatkan satu peternakan, bukan? Ini paling sering kita jumpai. Jadi kesimpulannya adalah ini babak baru sekaligus playground bagi Cinemaku Pictures untuk mengembangkan cerita horor versi mereka. Meskipun temurun terlihat mirip Ari Aster dalam film Midsommar atau Hereditary, namun Inara sendiri mungkin saja menyimpan kejutan lainnya. Dan Cinemaku mungkin akan lebih beragam cerita baru hanya dari temurun saja. Entah akan ada film horor lainnya atau tidak. Jelasnya, ini adalah taman bermain bagi Cinemaku dan sineas muda lainnya, dan harapannya dari temurun yang memang sedikit dragging di beberapa babak, rasanya tidak jadi masalah di kemudian hari.